Selamat pagi Kak, selamat pagi Dik, selamat pagi kawan-kawanku. Salam semua, sehat selalu, yuk ibadah di SM Gloria. Shalom semuanya. Hari ini Lause Cindra ditemani oleh Lause Edward untuk menemani kalian beribadah. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mohon Tuhan pimpin kami supaya bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang patut kamu sembah dan kamu puji? Siapa? Ya, bagus. Tuhan Yesus, ya. Benar. Anak-anak, kita patut memuji Tuhan setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Semua boleh ikut gerakan Lause ya. Ayo semuanya berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Anak-anak, kita diajarkan untuk selalu taat. Taat di sekolah kepada ibu, guru kita, taat di rumah kepada mama dan papa, taat di gereja, belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, apakah belajar taat itu baik? Ya, pasti baik. Ayo kita belajar BAIK dan TAAT. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. BAIK baik. TAAT taat, TAAT
Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Lause berharap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Pasti heran ya, ini Lause siapa ya kok tiba-tiba muncul, berjenggot. Tapi jangan takut, Lause akan memperkenalkan diri. Lause bernama Lucky Puja Adi atau biasa dipanggil dengan Lause Lucky. Senang bertemu dengan adik-adik semua. Ingat ya, namanya Lause Lucky. Oke, nah sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita boleh menundukkan kepala, melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa ya anak-anak sekalian. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami mendapat kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang kecil ini lemah dan tidak berdaya. Kami mohon kuasa Tuhan yang menolong supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause Lucky akan bercerita tentang seseorang. Tapi sebelumnya, Lause mau tanya nih sama kita. Pernah nggak ya di rumah kalian mati lampu tiba-tiba mati lampu? Ada yang pernah? Ya, walaupun Lause nggak lihat kalian angkat tangan, tapi Lause percaya mungkin di antara banyak kalian pernah mengalami namanya mati lampu. Waktu mati lampu apa yang kalian lakukan? Kalian pasti teriak, "Mami, Mami di mana kamu Mami? Mami tolong ini gelap." Atau ada yang teriak, "Papa, Papa tolong Papa, Papa di mana?" Ya, kadang-kadang gelap membuat kita merasa takut. Kita merasa sendirian. Lause punya cerita. Waktu di rumah mati lampu, terus anak Lause itu teriak memanggil, "Papa di mana?" Terus Lause bilang, bukan bilang, Lause diam saja sengaja nggak jawab. Tidak berapa lama kemudian, anak Lause itu seperti mau menangis. Nah, pada waktu anak Lause hampir menangis, tiba-tiba Lause berbicara, "Hai El, Papa ada di sini, jangan takut ya." Begitu mendengar suara Lause, wah, anak Lause itu tidak menjadi takut lagi. Nah, kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita merasa takut. Kalian takut apa? Kalian mungkin takut gelap, kalian takut ada setan, kalian takut nanti bagaimana kalau sakit, atau kalau kita sedang sakit bagaimana kalau saya nanti nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi jangan khawatir. Waktu kita merasa seperti itu, sebenarnya Tuhan ada peduli sama kita. Dia datang mau menjumpai kita dan Dia mau supaya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih lagi. Nah, rasa tidak takut, rasa tidak sedih ketika mendengar dan tahu Tuhan datang, itulah yang disebut sebagai iman. Apa itu iman? Mempercayai Tuhan. Apa itu iman? Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, menolong kita dan membuat kita tidak takut lagi. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik yang baik, nah, kejadian seperti ini juga pernah terjadi pada waktu Yesus pergi berjalan di satu kota di Yeriko. Pada waktu itu, Yesus sedang berjalan diiringi oleh orang banyak. Kemudian ada seseorang. Nah, siapa ya seseorang itu? Dia penasaran banget pengen tahu siapa Yesus itu. Dia pengen tahu kayak gimana sih orangnya Yesus itu. Karena tubuhnya kecil,
terus dia pendek, di antara orang banyak tidak sempat melihat Yesus. Akhirnya dia mencoba mencari cara. Dia mikir-mikir, ting, dapat ide nih. Apa idenya? Oh, saya harus memanjat pohon. Dan ternyata tempat Yesus lewat, di sebelah depan itu ada sebuah pohon ara. Jadi orang tersebut kemudian berlari dan segera memanjat pohon ara itu dan berharap, pasti saya bisa melihat siapa Yesus yang akan lewat itu. Adik-adik, kira-kira siapa ya orang itu ya? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu nggak? Iya betul, dia adalah Sakeus. Ada lagunya tuh, Sakeus, orang pendek, kecil benar iya. Sakeus penasaran, dia pengen ketemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus tiba di bawah pohon ara itu, coba lihat adik-adik. Yang pertama-tama pengen ketemu itu siapa? Sakeus. Sakeus penasaran banget. Tetapi justru pada waktu Yesus pas di atas pohon itu, Sakeus gak panggil Yesus, Yesus gak manggil gitu. Tapi justru Yesus berhenti terus dong gak ke atas. Dan berkata, hei Sakeus, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Coba lihat adik-adik ya. Kita lihat ternyata Yesus yang punya inisiatif. Apa ya itu inisiatif ya? Oh, Yesus yang punya kemauan untuk bertemu dengan Sakeus. Yesus yang punya kesadaran bahwa ketika dia lewat, dia pasti bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu namanya adalah Sakeus itu. Pada waktu setelah dipanggil dan kemudian Yesus pergi ke rumahnya Sakeus, yang luar biasa ternyata adik-adik, ada banyak orang yang tidak senang, ngedumel, ngegrundel, apalagi pokoknya mereka ngomong, ih apa-apaan sih Yesus itu? Masa dia berkumpul sama orang berdosa kayak Sakeus? Padahal kan Sakeus itu pemungut cukai. Dia suka mencekek rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri. Tapi coba lihat tuh, masa dia makan bareng dengan orang berdosa itu? Tapi Yesus tidak peduli dengan yang seperti itu. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata kepada orang banyak itu, hari ini telah terjadi keselamatan yang besar atas rumah ini. Ada pertobatan. Dan yang luar biasa, Sakeus bukan hanya bertobat. Sakeus memiliki iman yang luar biasa, iman yang menyelamatkan, yang kemudian membuat dia menjual hartanya, mengembalikan rampasannya. Dia tidak mau lagi memakan hasil curian dari mencekik rakyatnya. Dan kemudian bukan hanya itu adik-adik. Tahu nggak? Yesus ngomong, tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Apa artinya mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Yesus datang mencari orang-orang berdosa seperti kita. Ayo, siapa yang kemarin sudah bohong sama mamanya? Ayo, siapa yang kemarin sudah marah-marah? Siapa yang sudah ngambek? Itu contoh anak-anak yang berdosa. Nah, Yesus datang mau supaya apa? Anak-anak ini menjadi anak yang baik. Ketika dia percaya Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Itulah iman. Iman yang hidup. Iman yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak mempercaya Yesus, memiliki hidup kekal, nanti masuk surga. Dan lebih dari itu, kita boleh menjadi saksinya. Adik-adik, bagaimana saat ini?
Apakah kalian siap membuka hati untuk Tuhan? Mau beriman kepada Tuhan? Undang Dia masuk ke dalam hatimu. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lihat coba, Sakeus ternyata orang yang berdosa itu pun diselamatkan oleh imannya. Yesus datang menjumpai Sakeus untuk diselamatkan. Dan hari ini Yesus mau supaya adik-adik juga bisa diselamatkan. Bagaimana? Siap untuk membuka hati? Mari kita berdoa dan coba ikuti kata-kata Lause ya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya perlu diselamatkan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau hidup menjadi pengikut Yesus yang baik. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan mencoba untuk menghafalkan ayat. Ayatnya ada di mana? Kisah Rasul 3 ayat 19. Ayo ikuti kata-kata Lause ya. Kisah Rasul 3 ayat 19. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayo sekali lagi. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Rasul 3 ayat 19. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan juga tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Anak-anak, caranya bagaimana? Anak-anak bisa transfer ke rekening Gloria Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Shalom, perkenalkan saya Lause Ivana dari Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar. Apakah kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang kreatif? Atau kalian punya ide-ide yang cemerlang? Dan kalian juga suka pada anak-anak? Mari bergabung dalam pelayanan Sekolah Minggu. Mengapa harus pelayanan Sekolah Minggu? Karena anak-anak Sekolah Minggu ini adalah bakal jemaat kita. Dan mereka ada dalam usia yang mudah sekali menyerap informasi. Jika kita mengisi mereka dengan hal-hal yang baik, maka mereka juga akan menjadi orang yang baik juga. Mereka juga akan menjadi anak Tuhan yang baik dan bisa meneruskan gereja ini nantinya. Kalian bisa bergabung dengan pelayanan Sekolah Minggu sebagai pencerita atau pendamping, pemimpin pujian, pemain musik, maupun tim kreatif Sekolah Minggu. Jika kalian tertarik untuk bergabung, kalian bisa menghubungi Lause TV di nomor berikut ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik bisa share link ibadah kita kepada teman atau saudara yang belum beribadah hari ini supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday. God bless you. Bye.